Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang corona virus dan atau sering disebut COVID-19 dan perang ideologi global serta tawaran solusi untuk pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, virus corona berasal dari laboratorium senjata biologis Cina. Seorang analisis perang biologis asal Israel membagikan perkiraannya mengenai asal virus corona yang ditularkan melalui hewan mematikan dan menyebar ke seluruh dunia. Yang kemungkinan berasal dari sebuah laboratorium di kota Wuhan yang berhubungan dengan program senjata biologis rahasia Cina. Tetapi belum ada bukti kuat yang menyangkut tentang senjata biologis tersebut. Virus corona juga berasal dari hewan. Badan Kesehatan Dunia atau sering disebut WHO sebelumnya menyatakan bahwa kemungkinan hewan menjadi sumber utama dari virus ini. Namun beberapa penularan secara terbatas antara manusia bisa terjadi dengan kontak dekat. Dokter spesialis Erlina Burham dari Pokja, infeksi penerus Pusat PDPI juga menyatakan kasus pneumonia berat ini dimulai dari sebuah pasar ikan juga menjual unggas di Wuhan, Tiongkok. Sampai saat ini belum ada bukti yang mengidentifikasi penularan virus dari manusia ke manusia, kata Dr. Erlina dalam konferensi pers di kantor PDPI. Asal mula virus corona yang kini menjadi wabah di Wuhan berhasil ditemukan sejumlah pakar di lembaga di Cina. Pakar lembaga dan penelitian Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Cina atau CDC menyatakan jika mereka telah mengumpulkan sampel untuk meneliti asal mula virus corona. Seperti dilansir Xinhua China News.com, hasilnya asal virus corona itu berasal dari pasar seafood Wuhan. Di sana orang-orang bisa menemui banyak pedagang liar, mulai dari anak serigala, rubah, hingga burung merak. Dalam keterangan CDC, sebanyak 31 dari 33 sampel positif diambil dari zona barat yang merupakan tempat perdagangan hewan liar. Hasilnya menyatakan bahwa penyebaran virus corona baru mempunyai relevansi tinggi dengan perdagangan binatang liar. Pasar seafood Huanan sebenarnya sudah menjadi sorotan karena dianggap sebagai asal muasal patogen mematikan. Namun, sampel yang positif itu membenarkan dugaan tersebut. Keberadaan pasar basah itu membuat virus dengan gampang melompat baik dari hewan hidup ataupun mati, serta manusia seperti penjual dan pembeli. Sejak kemunculan virus corona pada akhir Desember 2019 itu, pemerintah Cina sudah melakukan langkah pencegahan tidak hanya dengan menutup pasar Wuhan, namun juga menutup Wuhan dan kota di dalam provinsi Hubei, menghentikan layanan transportasi publik hingga memperpanjang masa liburan. Virus pengganggu pernapasan ini pertama kali terdeteksi pada Desember 2019 di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Sudah menyebar luas sampai ke Eropa, Amerika, hingga wilayah Afrika bagian utara. Akhir Februari 2020, WHO pun menaikkan tingkat ancaman virus corona ini hingga ke level maksimum. Telah penyebarannya terdeteksi hingga Afrika dan berdampak luas terhadap kondisi perekonomian dunia. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia, baik dari sisi perdagangan,
investasi, dan pariwisata. Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Indonesia sering melakukan kegiatan impor dari Cina, dan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia, termasuk Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara, kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Bukan hanya kesehatan dan ekonomi, virus corona juga membawa dampak pada sektor sosial budaya. Virus yang telah menyerang kurang lebih 90.000 pasien di 72 negara memaksa orang untuk mengubah kebiasaan mengubah kebiasaan mereka bersosialisasi, seperti apa dampak sosial corona di berbagai belahan dunia. Sehubungan penyebaran virus corona baru menularkan melalui kontak fisik dan droplet atau percikan air dari pasien yang batuk atau bersin. Para dokter menyarankan untuk mencuci tangan dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Masyarakat pun terpaksa mengubah kebiasaan sosial mereka semata untuk mencegah terjadinya penularan virus tersebut. Di tengah mencekamnya virus corona atau COVID-19 terhadap perekonomian berbagai negara termasuk Indonesia, sebaiknya kita juga perlu menumbuhkan vaksin-vaksin positif buat menangkal virus corona, seperti sikap optimisme, semangat berdiri kasih, alias berdiri di atas kaki sendiri, tekad trisaksi, serta memperkuat ekonomi kegotong royongan. Gejala-gejala orang yang terjangkit COVID-19. Gejala pilek atau flu biasanya muncul dari 2 hingga 4 hari setelah infeksi virus corona. Gejala antara lain adalah bersin, pilek, kelelahan, batuk, demam, sakit tenggorokan, memperburuk asma, sesak nafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan kematian. Cara mencegah terinfeksi virus corona. Hingga saat ini tidak ada vaksin untuk virus corona. Melansir dari laman web MD, untuk membantu mencegah infeksi corona, lakukan hal yang sama yang Anda lakukan untuk menghindari flu biasa. Yang pertama, mencuci tangan Anda dengan sabun dan air hangat atau dengan bersih berbahan dasar alkohol. Yang kedua, jauhkan tangan dan jari dari mata, hidung, dan mulut Anda. Yang ketiga, hindari kontak dengan orang yang terinfeksi. Yang keempat, Anda mengobati infeksi virus corona dengan cara yang sama. Anda memperlakukan pilek, yaitu beristirahatlah dengan banyak, minumlah cairan, minumlah obatan bebas untuk sakit tenggorokan dan demam. Tapi jangan berikan aspirin kepada anak-anak atau remaja yang berusia kurang dari 19 tahun. Gunakan ibuprofen atau acetaminophen sebagai gantinya. Tawaran solusi untuk pemerintah dan masyarakat. Alibaba Cloud, solusi untuk bantu lawan wabah COVID-19. Dunia dan Indonesia masih berkutat dengan wabah COVID-19. Berbagai pihak manapun banyak yang berusaha membantu dan menekan penyebaran
maupun membantu mengatasi wabah COVID-19 ini. Begitu pula juga dengan Alibaba Cloud. Belum lama ini Alibaba Cloud mengumumkan sejumlah tawarannya, yakni bisa membantu melawan COVID-19 tersebut. Tawaran pertama yang ditawarkan oleh Alibaba Cloud adalah DingTalk, yang menawarkan sarana komunikasi berbagai tenaga medis di seluruh dunia untuk secara langsung menghubungi dokter dari institusi medis di Cina. Pasalnya, berbagai institusi medis tersebut telah berada di garis depan untuk memerangi COVID-19. Memang pertama kali dideteksi di Cina, DingTalk yang memanfaatkan Alibaba Cloud itu sendiri bisa digunakan secara gratis dan dilengkapi dengan fitur penerjemah real time, termaksud ke bahasa Indonesia, dan masih berkutat dengan wabah COVID-19. Berbagai pihak pun banyak yang berusaha membantu menekankan penyebaran maupun membantu mengatasi wabah COVID-19 ini. Aneka tawaran Alibaba Cloud tersebut berhasil dihadirkan berkat kerjasama dengan Alibaba Demo, Academy, dan DingTalk. Alibaba Demo, Academy, dan riset global yang diprakarsai oleh Alibaba Group, sedangkan DingTalk adalah platform untuk komunikasi dan kolaborasi. Tawaran berikutnya yang ditawarkan adalah Magazine Learning untuk memprediksi karakteristik wabah COVID-19 di area tertentu. Selain itu, Alibaba Cloud yang merupakan public cloud provider juga menawarkan teknologi eHPC, Elastic High Performance Computing, untuk ilmu kehidupan alias life science. Tujuannya untuk membantu para peneliti ilmu kehidupan melakukan penelitian sehubung wabah COVID-19. Yang berikut, cara mengajak masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, tinggal di rumah. Kedua, memisahkan diri dari orang lain atau hewan. Yang ketiga, mengunjungi layanan kesehatan. Yang keempat, menggunakan masker. Yang kelima, menutupi batuk dan bersin. Yang keenam, menghindari penggunaan alat-alat pribadi bersama. Yang ketujuh, sering mencuci tangan. Yang kedelapan, membersihkan permukaan benda yang sering disentuh. Yang kesembilan, memperhatikan gejala yang muncul. Baik, sekian dan terima kasih video singkat dari saya. Selamat malam.